Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Januari 2026 nanti. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai ya Taurus. Ini dia. Nah, ada energi dari Six of Pentacles Reverse. Berikut ada energi dari Justice. Kemudian ada energi dari Queen of Swords Reverse. Berikutnya ada energi dari Knight of Pentacles Reverse. Dan berikutnya ada energi dari The Lovers. Kemudian ada energi dari Two of Wands Reverse. Berikut ada energi dari Four of Wands Reverse. Berikut ada energi dari Five of Wands Reverse. Dan berikutnya di situ ada energi dari Ace of Swords. Ya, mari lihat kamu kayak yang sedang nunjukin ya kepada si pasangannya kamu ini. Apa sih maksud dan tujuannya kamu ke dia? Jadi mari lihat, kamu bisa aja ya kayak nganggep bahwa hubungan dengan dia itu tuh ribet, ruwet. Gitu loh. Jadi kamu memutuskan untuk tidak memilih tantangan untuk menghadapi keribetan itu, keruwetan itu. Nggak mau kamu pilih. Gitu loh. Ya. Adalah yang payah gitu ya. Kamu anggap kalau kamu memilih dengan dia. Dan kamu nggak mau ngerepotin dirinya kamu. Ngapain berpayah-payah diri. Gitu ya. Entah ini tuh payah sebab karena kalian LDRan. Gitu ya. Atau kemudian ada tindakan-tindakannya dia yang nggak cocok sama kamu. Gitu ya. Ada omongannya dia yang tidak berkenan ketika kamu dengarkan. Gitu loh. Jadi setidaknya hingga tanggal 7 Januari nanti, kamu seperti kayak pengen mengelak ya. Kamu pengen menghindar dari dia. Gitu loh. Jadi yang tadinya bisa aja kamu kayak interest ke dia. Namun rasa interestnya kamu itu, ya udah, hilang gitu loh. Kamu larang dirinya kamu, nggak boleh tertarik sama dia. Gitu loh. Nggak boleh. Nanti bikin payah sendiri. Nah, kalau kalian ternyata sudah berrelationship sekian lama, kamu bisa aja ya kayak ngelihat bahwa ya kamu sering terprovokasi. Kamu sering terpancing emosinya kamu gara-gara dia. Gitu loh. Ya. Nah jadi, tapi kamunya itu tuh yang iyanya males mau untuk marah-marah. Gitu ya. Malas kamu terlibat dalam drama pertengkaran dengan dia. Males. Gitu. Ya daripada bertengkar, mendingan dah. Aku memilih untuk enggak lagi aja dah, gitu. Nah di sana, ya. Ada keselnya kamu nengok si pasangannya kamu ini. Itu bisa gitu bikin kamu ngamuk gitu loh. Ada egonya kamu juga yang kayak tersentil, tersinggung. Gara-gara ya tadi omongannya dia kah, sikap lakunya dia kah. Nah gitu. Kamu ini tuh bukan orang yang sedang mau men-challenge dirinya kamu. Menantang tantangan yang datang di depan matanya kamu. Tidak. Saat ini mah kamu maunya ya yang simple-simple. Yang mudah-mudah ya, yang gampang gitu. Gitu loh. Itu yang maunya kamu. Lagi nggak seneng kamu dengan drama. Nggak seneng. Gitu. Ya. Apa-apa yang kamu anggap kayak tidak relevan, memberikan rasa damai, tenang, gembira, bahagia, ya udah, mendingan dilepaskan. Nah begitu ya. Jadi boleh-boleh yang selama ini bisa ya kamu cukup aktif untuk mendekati dia. Bisa-bisa belakangan hari ini keaktifan itu sudah tidak kamu tunjukkan lagi. Bisa kamu diem aja di sana. Gitu ya. Nah, atau jika selama ini tuh kamu selalu menyediakan dirinya kamu, terbuka. Ya, kapanpun dia chatting kamu bales. Kapanpun dia nelfon kamu, ya kamu sambut, ya. Video call dari dia tidak kamu tolak gitu. Kamu welcome. Nah, tetapi belakangan ini bisa-bisa kamu kayak
nggak mau lagi gitu lah. Walaupun kamu kayak ngelihat ya, berdering handphonenya kamu, keluar nomornya dia di layar. Bisa kamu, enggak ah. Sengaja kamunya. Sengaja, nggak mau jawab. Gitu. Ya. Padahal udah berdering nih berapa kali misalnya. Tuh, kamu lihat, kamu dengar notifikasi, terus kamu lihat handphonenya kamu, dia chatting kamu. Bisa selama ini tuh kamu cukup cepat merespon chattingnya dia. Di sini tuh bisa-bisa kamu agak ngelama-lamain gitu. Atau barangkali kayak ketika dia ngajak kamu ketemu, bisa-bisa pertemuan dengan dia adalah satu hal yang sempat kamu tunggu-tunggu. Ya, kalau hubungan kalian sudah lama ya, sempat kamu tunggu-tunggu. Gitu loh. Bikin kamu happy. Itu yang kamu nanti-nanti. Tapi bisa ketika dia ngajak kamu kayaknya mau nolak lah gitu ya. Kamu mau bikin 1001 alasan lah untuk mengelakkan pertemuan dengan si dia gitu loh. Nah di sana ya, jadi apa yang bikin kamu bahagia selama ini bersama dengan dia, nampak-nampaknya udah nggak bikin bahagia lagi gitu. Nah kalau hubungan kalian masih PDKT, mari lihat-lihat kamu kayak yang belum tertarik dengan orang ini. Bisa-bisa ketika dia nge-PDKT-in kamunya boleh tuh agak apa sih gitu ya. Kayak dia ini tuh bisa seperti satu hal yang menjijikkan bagi kamu gitu. Apaan? Kok ini orang caper ya? Nah gitu-gitu. Belum tertarik kamunya kepada dia. Gitu loh. Walaupun kamu tahu, ini orang kayak lagi ngedeketin kamu gitu ya. Kalau untuk dalam tahapan wajar normal, ya bisa. Kamu mau merespon. Gitu loh. Tapi kalau sedikit agak lebih over sikapnya dia ke kamu, nah ini yang kamu kayak, nggak mau. Nah seperti itu kamu ya. Kalau hanya merespon, misalnya dia gini, halo, hai, apa kabarnya kamu? Kamu jawab baik gitu, ya. Terus hari ini kamu punya aktivitas apa? Oh, aku lagi kerja misalnya, jawabannya kamu. Kemudian dia apalagi ya, ngajak kamu ngobrol lagi gitu, chatting, ada lagi balasan chattingnya dia misalnya gitu ya. Hari ini makannya kamu apa? Kamu bisa apa sih? Nanya pula dia menunya aku apa gitu. Kurang srek, malah kamu bisa kayak terganggu, apaan sih, kepo banget mau tahu gue makannya apa gitu. Apa sih maksud ini orang gitu kan. Nah di sana jadi kurang. Mari lihat, bukannya kamu kayak lagi nggak butuh kekasih ya. Kamu butuh kekasih, kamu butuh asmara. Tetapi asmara yang kayak gimana dulu nih? Jadi kayak yang bukan sembarang laki-laki datang deketin kamu, sembarang perempuan datang mau tarik perhatiannya kamu, lantas kamu main kayak sabet aja lah gitu ya. Enggak kayak gitu kamunya. Harus memang dapet, kamu rasakan chemistry-nya bersama dia. Kalau enggak lah, mau orang bilang dia seganteng artis Korea, secantik artis Bollywood misalnya gitu ya. Tapi kalau kamu ngerasa nggak ada chemistry, geli kamu, boleh gitu ya, geli kamu di sana. Apalagi misalnya kamunya itu tuh tahu bagaimana sih seseorang ini tuh ke kamu. Bagaimana seseorang ini yang sebenarnya. Misal kamu ngerti dia itu tuh yang ngedeketin cewek lain juga, ya terbuka pada cowok lain juga gitu ya. Atau dia ternyata ya memang sudah punya pasangan. Lah ya kamu kan nggak mau dong ya, sejomblo-jomblonya selama-lamanya kamu ngejomblo. Tapi untuk sementara waktu ini tuh kamu ya ogah juga sih, main-main api ya, main-main kedip-kedip mata ke maut gitu ya dengan pasangannya orang. Nggak tertarik kamu jadi pebinor dan pelakor, kayak gitu ya, nggak mau kamu di sana gitu loh. Jadi kalau PDKT, boleh-boleh caranya dia nge-PDKT-in kamu belum kena aja ke kamu, belum kena gitu ya.
salah jurusnya dia itu tuh ke kamu salah. Nah, kalau tadi pembacaan ini kamu arahkan ke hubungan dengan mantannya kamu. Ini kan jelas ya. Mantannya kamu ini tuh untuk beberapa boleh kamu tahu dianya itu tuh belum move on dari kamu. Di sana ya. Nah, kamu bukannya kayak menutup 100% kesempatan untuk CLBK lagi sama dia, bukan. Tapi kamu di sini tuh tahu diri. Kamu harus ngerem. Gitu loh. Kamu harus ngerem. Kamu memilih untuk tidak berinisiatif ya. Untuk memancing kembali terbukanya kesempatan kamu CLBK lagi ya. Cinta lama belum kelar ke si dia, nggak mau kamu. Kecuali kalau dianya ngedeketin kamu. Nah, itu lain cerita. Ya, kalau dia ngedeketin kamu dan caranya dia itu tuh cukup serius ya, mau memprogres hubungan kalian ini tuh kembali bersama lagi ya, baru di situ kamu mau terima gitu loh. Jadi kayak kalau kamu yang duluan, nah kamu ogah gitu loh. Nah di sana ya. Jadi mari bilang memang kalau ini tuh mantan sempat deket, terus kemudian sempat menjauh. Apakah si dianya ini tuh sudah hilang nih ketertarikannya dia sama kamu? Belum. Kalau mari lihat belum hilang ketertarikannya dia. Malah dia masih sering nih mikirin kamu, gitu ya. Masih mau juga nih mengumpulkan informasi tentang kamu, gitu loh. Mari lihat arah energinya dia. Ini tuh masih kuat ya ke kamunya sebenarnya. Masih kuat ke kamu, gitu loh. Tapi ya gimana ya? Untuk sementara waktu ini tuh bisa-bisa kalau dia belum ngajak kamu ngobrol ya. Kalau dia belum menampilkan dirinya dia di hadapannya kamu. Ini tuh ya dia harus berhati-hati juga kayak gitu. Jadi mari lihat kayaknya kalian lagi sama-sama menahan diri. Nampaknya begitu kalau mari nampak ya. Mari lihat. Nampaknya kalian masih dalam posisi defensif gitu loh. Menahan diri, ngeblokir diri sendiri. Gitu loh. Ya. Nah, jadi dia ini kan terutama nanti rentang 1 hingga 7 bulan Januari, dia bisa nih lebih kepo lagi ke kamu. Lebih banyak di situ tuh rasa penasarannya dia ke kamu. Gitu loh. Jadi boleh-boleh dia akan ngajak kamu ngobrol ini. Dia chatting kamu, dia nelpon kamu. Gitu loh. Bahkan ya dia ngajak kamu ketemu jika memungkinkan ketemu ya. Kalau kalian ini tuh bukan LDR. Nah, jadi bisa aja itu ngajak kamu ketemu. Cuman ya tadi, walaupun dia ngajak kamu ketemu, mari lihat kamu kayak masih ogah. Nggak mau dulu ketemunya. Jadi mungkin maunya kamu, kalaupun kalian CLBK, diawali dari ngobrol dulu lah. Gitu ya. Dia tunjukin dengan pasti dulu lah ke kamu. Bahwa dia memang mau CLBK. Kalau enggak, ya kamu nggak mau gitu loh. Gitu ya. Harus ada yang jelas, clear dari si dianya ini. Motifnya dia apa nih ke kamu. Gitu loh. Di sana ya. Jadi kayak yang semacam kamu nunggu pergerakan dari dia gitu aja. Kejelasan dari dia gitu aja. Nah, tapi dia juga yang masih kayak menganggap bahwa ngintip-ngintip kamu dari jauh, ya harus itu dulu yang dia lakukan. Gerilya dulu dia ya. Gerilya dulu dia gayanya. Terkoneksi sama kamu. Pakai cara diem-dieman. Gitu. Beberapa tentu sudah agaknya cukup berani ya. Walaupun gak yang berani kayak gimana banget gitu ya. Mulai ngajak kamu ngobrol. Gitu loh. Nah di sana. Mulai gitu loh. Nah. Kalau yang dalam tahap PDKT. Ya dia memang kok kayaknya nge-PDKT-in orang agak-agak kaku ya. Gitu loh.
Jadi bisa-bisa memang dia tidak punya knowledge gitu loh. Knowledge yang baik untuk nge-PDKT-in cowok dengan tipe kayak kamu ataupun cewek dengan tipe seperti kamu. Makanya tidak heran kalau dianya itu tuh belum berhasil membangun chemistry antara kalian berdua gitu. Masih belum tahu dia pendekatan ke kamu itu tuh dengan pasnya seperti apa. Ya dia hanya pakai jurus-jurus yang dia tahu aja, dan ya sampai sejauh ini masih belum ngena sama kamunya. Tadi kan kata Mari, bahkan kamu bisa aja geli gitu loh. Geli kalau kamu berinteraksi dengan dia. Belum ngena soalnya. Gitu ya, kalau Mari tangkap. Nah, kalau kamu tanya, Cici Mari, kalau misalnya dia aku terima kembali, berarti ini ceritanya CLBK kan. Kalau kiranya aku terima dia kembali, Ci, apa dia itu tuh bisa memperlakukan aku lebih baik lagi ketimbang yang dulu-dulu? Maka jawabannya Mari di sini adalah bisa. Bisa dia perlakukan kamu lebih baik lagi, bisa di situ. Terlepas dari apapun itu yang menjadi alasan kalian berdua sempat merenggang seperti ini ya. Tapi kemudian apakah dia datang sudah dalam versi terbaiknya dia? Maka jawabannya adalah iya. Adalah iya, gitulah. Nah di sana adalah iya, ya. Boleh, ini tuh kualitasnya tidak sama seperti kualitas yang dulu lagi, gitu ya. Terutama kalau dianya itu tuh kamu dapati belum punya pasangan, gitu. Maka ada kemungkinan besarnya bahwa dia akan lebih menggarap serius lagi relationship-nya kalian. Jadi kalau dulu renggangnya kalian itu tuh sebab karena tindakannya dia ke kamu, gitu ya. Kamu yang memutuskan untuk menjauh. Mari lihat, dia bisa aja sudah punya kesadaran, oh iya ya, salahnya gue kayak gini, kelirunya gue seperti itu. Sudah, dia udah notice itu ke diri dia sendiri, gitu loh. Tapi kemudian kalau ternyata kamu dapati dianya itu tuh sudah punya pasangan, karena Mari lihat di sini ada ini orang yang udah punya pasangan ya. Ya ini tuh bisa CLBK, cuman CLBK begitu aja. Jadi kayak dia tetap akan memberikan kesetiaannya dia kepada pasangannya. Nah kamu bisa jadi cuman teman dekat aja ke dianya. Jadi cek dulu ya, cek dulu statusnya dia untuk di saat ini, gitu. Kalau dia udah punya pasangan, maka dia itu tuh nggak bisa kamu harapkan untuk meninggalkan pasangannya dia yang di sana dan kemudian dia dengan kamu, nggak bisa, gitu loh. Dia tetap akan pegang komitmennya dia sama pasangannya dia yang di sana. Tapi jikalah kamu dapati dianya itu tuh masih single, ini sangat amat aman ya. Kalau untuk kamu, jikalah ada keinginan CLBK lagi ya, sangat aman, gitu loh. Nggak apa-apa untuk kamu terima, seperti itu. Tapi walaupun dianya itu tuh kayak ngedeketin kamu di saat dia sudah punya pasangan lain, namun kamu akan lihatlah, berubah caranya dia nge-treat kamu, jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Walau ingat, komitmen tetap bersama dengan pasangan dia yang lain, bukan untuk kamu. Kalian hanya kemudian ya sebatas seperti ada ajang dia ngebalas kekeliruannya dia sama kamu. Kayak dia mau membayar karmanya dia ya untuk kamunya. Dia sempat memperlakukan kamu kurang baik misalnya, gitu ya. Maka dia harus tebus. Itu tujuannya dia sih ke kamu. Jadi nggak usah terlena banget, gitu loh. Jadiin dia teman atau sahabat saja, titik, cukup ya. Nggak usah pakai embel-embel teman tapi mesra, nggak usah. Seperti itu ya, kalau dia kamu dapati sudah punya pasangan, gitu ya. Biarkan dia menebus kesalahannya dia sama kamu, tapi bukan berarti bahwa dia layak ya untuk kamu pilih sebagai pasangan yang hubungannya mau kamu garap untuk serius. Begitu ya kalau Mari boleh kasih saran. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, berikut energi dari Aries, kemudian energi Leo, kemudian Gemini, Libra, Aquarius,
hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.